Halo, selamat sore. Selamat sore yang baru bergabung di live kita di sore hari ini dalam Inspiring Friday edisi 14 Agustus 2020. Jadi ingin menyapa Anda yang baru bergabung, selamat sore. Apa kabar? Pastinya harus dalam keadaan sehat dong ya. Karena kita udah memasuki bulan kemerdekaan, artinya bulan 8, bulan Agustus selalu identik dengan sesuatu yang penuh semangat. Karena kayaknya semua orang lagi dalam kondisi yang ibaratnya level maksimal untuk semangatnya masing-masing. Nah, yang baru bergabung, selamat sore. Pastinya Anda udah baca untuk di live hari ini bahwa kita akan membahas lebih detail mengenai karir seperti itu. Nah, sebelumnya memang di zaman sekarang kayaknya banyak banget orang-orang yang kayak merasa masih perlu mengetahui atau masih bingung apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk di zaman sekarang, terutama di era digital, kemudian ditambah dengan pada saat kondisi new normal seperti ini. Pastinya ada beberapa perbedaan dong ya ketika mereka yang pada saat zaman sebelum era digital pasti ada perbedaan skill yang perlu disiapkan atau segala sesuatu yang perlu disiapkan untuk memasuki dunia karir atau dunia kerja. Pastinya juga sangat berbeda ketika new normal ini karena memang sangat ada banyak perbedaan gitu kan, karena sesuatu itu memang sangat berpengaruh dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihat zaman sekarang kayaknya banyak hal-hal yang berbeda gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin banyak pekerjaan yang tidak ada pada saat sekarang. Misalnya kayak content writer gitu kan, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital kayaknya zaman dulu itu awam. Bahkan ketika ditanya zaman dulu ketika ditanya cita-cita pasti ditanya inilah itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang pasti selalunya ketika ditanya apa sih tujuan karir, rata-rata semuanya kayak karir digital, semua vlogger gitu, content writer atau di bidang digital marketing, segala sesuatu yang aneh dan baru gitu untuk di zaman sekarang. Bukan aneh juga sebenarnya, tapi kayak segala sesuatu yang masih baru. Nah, itu akan kita bahas lebih detail, kira-kira apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang ini sering kita lakukan, tapi kita nggak menyadari bahwa inilah salah satu yang menghambat karir kita, rintisan karir kita ke depan, sehingga itu yang agak tidak bisa melaju cepat gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas secara detail bersama Ibu Ratna Suminar. Beliau ini adalah eksekutif rekrutmen konsultan dari Mondro Consulting Group. Dan kita akan secara langsung untuk mengundang beliau untuk bergabung bersama kita. Nah, untuk Anda mungkin yang punya pertanyaan, silahkan untuk di kolom komentar. Mungkin Anda punya pertanyaan seputar dunia karir, atau Anda saat ini lagi proses melamar kerja tapi kayaknya belum ada banyak hasil positif. Kira-kira kesalahannya apa atau apa perlu hal-hal yang di-upgrade, itu bisa Anda tanyakan langsung kepada expertnya, karena nanti akan diberikan insight secara langsung kira-kira apa yang perlu Anda upgrade dan apa yang perlu Anda perbaiki. Kita akan mengundang beliau. Baik, kita akan sambil mengundang. Anda bisa langsung untuk memberikan pertanyaan. Halo. Selamat sore Mbak Yeli. Iya, halo, selamat sore Bu Ratna. Nah, suara saya udah jelas Bu? Suara saya jelas nggak nih? Iya, jelas sekali suaranya. Nah, gimana kabar? Sehat? Sehat, baik, alhamdulillah ya. Despite the situation, masih baik-baik
Ini aku panggilnya Bu atau Mbak nih? Yang mana aja sih senyamannya. Muda. Iya, kalau gitu iya. Oke. Nah, sebenarnya kayak zaman sekarang ini kan banyak sekali nih perubahan gitu, bukan? Mungkin selain sekarang udah kayak kita udah harus survive di digital seperti ini, kemudian ditambah dengan new normal, itu gimana sih Bu Ratna ngelihat kondisi sekarang ini? Sebenarnya sekarang itu situasinya very tricky ya. Maksudnya kita nggak pernah nih ini sebelumnya. I think this is once in a lifetime situation. Cuman at the same time banyak hal juga yang bisa kita pelajari nih dari gimana nih Mbak? Kalau misalnya dari sisi saya pribadi gitu ya, kemudian dari sisi juga gitu, this is actually something yang kita nggak pernah prediksi sebelumnya gitu ya. Jadi memang kayak perencanaan atau mungkin strategi-strategi yang kita buat, especially untuk 2020 ini banyak yang berubah gitu. Tapi di sini kita malah belajar untuk gimana caranya bisa improve dan juga gimana bertahan nih walaupun mungkin secara situasi nggak memungkinkan gitu. Iya benar, karena kan sekarang itu kita bisa ngelihat juga sih kayak yang viral-viral banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan gitu, kemudian mereka harus survive zaman sekarang gitu. Otomatis ketika persaingan semakin berat seperti ini kan tentunya ada tantangan tersendiri. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti ini apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan? Sebenarnya kalau kita secara individual gitu ya, maksudnya kita secara individual in general gitu, hal-hal yang perlu disiapkan tentunya dari sisi kualitas diri kita sendiri gitu. Menurut saya kalau dengan sekarang ini kan banyak juga nih yang jadi work from atau misalnya weekend yang biasanya kita keluar gitu tapi kita harus di rumah gitu. Nah di sini sebenarnya kita banyak yang bisa kita pelajarin gitu. Mungkin dari mulai kita bisa mengasah kemampuan kita secara hobi, atau mungkin kita mendevelop diri kita secara communication skill, atau mungkin dari interpersonal skill gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah hal-hal yang bisa dipelajari. Nah, during this time, especially during weekend atau mungkin WFH yang biasanya kita harus commute dari rumah ke kantor selama 1-2 jam gitu ya. Cuma kita jadi bahan di rumah sejak dari waktu commute yang tadinya nggak kepake itu. Jadi di situ sebenarnya kita bisa sih untuk belajar tentang memperbaiki diri kita gitu ya, improve our skills. Kemudian kita juga bisa research nih mengenai bisnis yang kita interest atau mengenai perusahaan kita atau perusahaan-perusahaan lain gitu. Dan di situ kita bisa tahu berita terkini dan knowledge baru mengenai profesi kita gitu. Iya, karena kayak sebenarnya itu kayak zaman sekarang kan kita udah lihat nih kayak memang agak susah gitu, kayak misalnya pekerjaan satu tapi yang daftarnya kayak ratusan orang bahkan sampai ribuan. Nah gitu kayak akhirnya orang beranggapan kok makin hari gitu kayak makin sulit untuk memperoleh pekerjaan. Tapi saya pernah mendengar juga dari teman yang rekruter juga, itu bilangnya malah kebanyakan perusahaan juga malah mengalami hal yang sama gitu, kayak susah juga untuk mendapatkan kandidat yang cocok untuk di posisi itu. Nah itu kira-kira apa sih yang kenapa sampai seperti itu? Apa benar kayak gitu atau memang zaman sekarang kayaknya orang-orang udah nggak terlalu memperhatikan skill atau upgrade gitu atau gimana? Nah sebenarnya itu yes and no ya. Jadi maksudnya posisinya sebagai kandidat pasti kita ngerasa aduh kok susah banget cari kerja gitu ya. Ini banyak banget, apalagi misalnya kita lihat di job platform ya, kalau kayak di LinkedIn itu kan setiap lowongan tuh data applicants-nya berapa gitu. Oh, nah yang udah 300 gitu kayak mungkin gitu kan. Sedangkan di sisi lain aku tahu karena kan aku memang kerja di recruitment consulting gitu ya di
di mana memang banyak banget klien aku juga at the same time bilang yang kayak tadi Mbak sebutin bahwa di Indonesia tuh talentnya banyak tapi kok susah ya carinya gitu. Nah, this is something yang sebenarnya kita as a individual atau sebagai kandidat itu bisa pelajarin gitu ya. Apa sih yang bisa ngebedain kita dari 300 applicants yang tadi gitu. Kemudian let's say untuk fresh graduates ya, apalagi semua fresh graduate sama nih tahun lulusnya sama tahun ini. Kemudian misalnya untuk posisi yang udah pasti jurusannya kayak supply chain gitu ya, itu kan udah pasti dicari anak teknik gitu kan. Tapi apa nih yang bisa ngebedain saya dari applicants yang lain? Nah sebenarnya di situ sih caranya supaya kita first thing first nih kita bisa membuat kita lebih menarik dibanding aplikasi yang lainnya. Jadi recruiter itu mungkin kalau aku jadi recruiter nih, kalau boleh cerita sedikit gitu ya. Boleh, CV 300 CV gitu kan. Jadi aku cari yang beda dari yang lain, yang mungkin secara experience lebih upgrade, kemudian yang secara pengalaman lebih banyak gitu. Itu sih paling yang maksudnya bisa ngebedain kita dari kandidat lain gitu, dengan mungkin kita punya personal branding atau kita punya unique selling points gitu. Iya, tadi udah disinggung soal CV juga kan. Nah kalau berbicara masalah CV, sebenarnya kalau recruiter itu apa sih yang pertama kali dilihat gitu dari selembar CV itu? Biasanya kayak lihat itu mata langsung tertuju ke arah itu. Biasanya bagian-bagian tertentu seperti apa yang biasanya langsung, oh ini nih yang saya cari. Kalau sebagai recruiter, kebetulan aku memang udah punya pengalaman waktu itu sebelum aku juga kerja jadi internal recruiter di Citibank, di mana di situ aku akhirnya untuk manajemen training programs. Jadi itu untuk fresh graduate. Kalau misalnya ngelihat CV fresh graduates, pasti benar-benar yang pertama dilihat universitasnya gitu ya. Nggak harus selalu top 5 university, nggak harus selalu universitas negeri gitu ya. Cuman memang kita akan lihat nih universitasnya apa gitu. Kemudian di fresh graduate kita juga akan lihat pengalamannya dia apa nih gitu. Apakah dia pernah melakukan internship atau dia mungkin pernah join di sebuah non-government profit organization gitu. Itu pasti sesuatu yang kita lihat gitu. Internship itu dilihat untuk fresh graduates gitu ya. Pertama-tama di situ kita melihat bahwa internship itu kan biasanya nggak berbayar gitu ya. Maksudnya pun ada yang berbayar nggak dapat upah yang sesuai dengan karyawan pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat bahwa kandidat ini tuh ngelakuin hal tersebut secara volunteer gitu. Nah dari kita lihat dia volunteer dan kita lihat nih sewaktu internship dia ngapain aja sih gitu. Di situ tuh penting banget untuk nulis job description-nya waktu jadi intern itu. Jadi kita juga bisa kebayang, oh dia tuh walaupun dia waktu itu cuma magang nih di perusahaan A gitu ya let's say, tapi dia itu sebenarnya udah pernah loh misalnya kalau tadi supply chain ya bikin forecasting, atau misalnya dia udah pernah bikin demand planning products gitu. Di situ pasti dia punya sifat yang lebih menarik nih dibanding sama teman-teman lain yang belum ada pengalaman gitu. Itu kalau misalnya tentang magang gitu. Nah kalau misalnya mengenai organization experience biasanya pasti yang akan dilihat tuh ini organisasinya levelnya seberapa nih gitu kan. Apakah level nasional atau ini ternyata ini hanya level fakultas gitu. Itu kan pasti dilihat juga, dan dia posisinya di sana sebagai apa gitu. Itu akan mempengaruhi juga karena di situ kita ngelihat bahwa ini kandidatnya nggak cuma belajar aja nih gitu. Dia juga belajar bukan secara teori tapi juga di luar dari kampusnya gitu. Itu merupakan poin plus juga. Itu overall CV kalau untuk fresh graduates gitu ya. Kalau misalnya experience, misalnya yang let's say udah 5 tahun kerja terus pengen cari opportunity lain dan apply job, itu biasanya kita pasti working experience-nya sih gitu. Benar, kalau misalnya kesalahan-kesalahan gitu yang sering dilakukan oleh aplikan kayak gitu itu biasanya di
mana kalau untuk CV? Itu biasa kayak sesuatu yang paling sering ditanyakan sama orang gitu. Kayaknya saya udah nulisin semua nih, udah deskripsiin semua pengalaman saya, tapi kok masih ditolak gitu kayaknya untuk CV-nya. Apa memang kurang menarik atau ada hal-hal lain yang sering jadi kesalahan? Kalau CV mungkin kita bisa breakdown ya, kan banyak nih gitu. Mungkin pertama-tama dari sisi warna gitu. Kadang kalau misalnya kita tuh masih fresh graduate kan masih semangat ya bikin CV-nya, terus kita warna-warni gitu, terus bener pink gitu kan, karena suka warna pink. CV itu tuh emang somehow dibuat juga bisa ngasih lihat identitas diri kita secara kita nggak ketemu langsung gitu. Kadang kita sebagai recruiter tuh kita bisa tahu nih, oh ini orangnya kalau dia suka warna pink, oh ini berarti nih orangnya memang feminin nih gitu kan, sukanya warna pink. Atau mungkin kalau yang ada CV yang dia nggak mau nih tulis pengalamannya dia, jadi cuma nyebut-nyebutin aja nih company A, company B gitu. Kita bisa tahu dia agak kurang rajin ya di sini gitu. Itu sebenarnya penting sih, maksudnya karena sebenarnya CV itu kita harus melihatnya gini, siapa sih yang bakal lihat CV kita gitu. Kalau misalnya itu buat kita pamerin di YouTube, karena aku tahu sekarang banyak orang yang bikin CV di YouTube gitu ya, mungkin kita bisa bikin berwarna banget gitu. Tapi kalau untuk recruiter, ya kita harus membawa diri kita ke dunia profesional gitu. Jadi kita harus bikin CV yang profesional gitu. Warnanya juga warna-warna profesional dan nggak perlu yang berwarna banget, kecuali memang kita punya portofolio di bidang marketing gitu. Itu mengenai warna ya. Font juga, maksudnya janganlah pakai font-font yang bikin pusing gitu ya. Iya benar. Satu itu udah buang waktu kalian juga untuk bikin CV yang terlalu aneh-aneh. Yang kedua, kita di recruiter juga, aduh nggak kebaca, ya udahlah kita pass aja gitu, next applicants gitu. Itu fontnya. Kemudian dari sisi halaman juga penting nih. Jadi maksudnya CV tuh ideally ya gitu. Kalau buat fresh graduate kan suka bilang CV tuh satu halaman aja. Nah sebenarnya kalau dari aku, pengalaman aku ya, better bikin CV tuh beberapa versi gitu. Jadi bikin satu CV yang cuma satu halaman yang benar-benar tentang summary hidup kita gitu ya, very precise, very efficient gitu, dan bikin juga satu CV yang mungkin agak ngejelasin nih, misalnya dulu aku pernah internship, nah aku jelasin job description-nya tapi kayak 3 poin aja gitu, nggak perlu bikin satu internship 1 halaman gitu, nggak usah gitu. Orang tuh suka ngerasa apa ya, oh bikin CV adalah kesempatan saya memberikan informasi sebanyak-banyaknya, jadi CV-nya 10 halaman. Nah itu tuh sebenarnya nggak perlu sama sekali gitu, karena kalau misalnya kita sebagai recruiter tuh kita lihat CV, oke, udah gitu loh, kita nggak baca detail gitu. Tapi jangan sampai typo gitu, karena itu mempengaruhi banget sih typo, apalagi yang bahasa Inggris ya, CV-nya bahasa Inggris, typo, aduh ini bahasa Inggrisnya bisa nggak ya gitu, karena kita sebenarnya kan suka cari posisi yang bahasa Inggrisnya harus fluent gitu. Kemudian tentang isi CV-nya ya, jadi kita tuh harus masukin personal details itu udah pasti, tapi kita harus take out unnecessary information, misalnya kayak dulu TK di mana, dulu SD di mana. Zaman dulu tuh kayaknya mungkin waktu zaman kayaknya CV orang-orang tuh masih kayak gitu. Cuman as I grew up, terus makin lama nih di dunia recruiter, itu tuh sebenarnya nggak harus sama sekali gitu, beneran deh. Paling mentok-mentok tuh SMA gitu. Tapi sebenarnya emang balik lagi ke kebutuhan requirements dari jobnya ya. Kalau memang requirement jobsnya itu minimum SMA atau SMK, berarti harus tulis SMA-nya. Tapi kalau misalnya mostly kan jarang ya job yang requirements-nya minimum SMP gitu. Pokoknya sebenarnya diikutin aja sih requirements-nya gitu. Kalau misalnya sekarang kan memang yang dicari S1 gitu ya. Jadi tulis aja kalau what I can advise mungkin di SMA atau di S1-nya. Minimal itu aja deh gitu. Kalau TK, SD itu udah nggak relevan soal informasinya, itu satu. Kemudian kepanitiaan ya, misalnya kalau fresh graduate kan suka, oh iya masuk aja nih organisasi ini, kepanitiaan ini gitu-gitu.
sebenarnya kalau memang di situ role-nya kita signifikan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak kepanitiaan 17 Agustus, itu tuh kadang suka nggak relevan aja sih sama jobnya gitu. Important untuk consider apa yang kita share ke recruiter dengan yang sebenarnya di situ yang emang akan ngebuat kita jadi aku nge-switch nih. Nah, iya di situ ini sebenarnya yang membuat jadi sangat penting nih gitu. Jadi relevansi informasi yang kita share dengan informasi yang sebenarnya dicari sama recruiter tadi. Gitu. Nah, itu kan udah dibahas cukup panjang juga soal CV. Nah, kadang-kadang kan kayaknya zaman sekarang itu banyak kayak kita harus apply lamaran itu udah kayak selain melalui aplikasi seperti itu biasanya udah kayak via email. Nah itu ada kesalahan-kesalahan juga nggak yang sering dilakukan oleh aplikan ketika ngirim surat lamaran di email kayak gitu? Oh tentu sih. Jadi banyak banget pelamar sayangnya ya. Di tahun ini masih banyak banget pelamar yang ngirim email tapi cuma kirim CV aja gitu, nggak pakai judul, nggak pakai body email. Sebenarnya ini lebih ke manner aja sih gitu, walaupun kita memang udah gitu ya, cuman I think it is actually very important for someone to have a digital manner gitu. Kalau dari saya sih kebetulan masih muda gitu ya, recruiter muda, jadi kalau ada orang kayak masih muda. Tapi banyak banget senior-senior saya yang udah lebih senior dan lebih tua secara umur gitu, mereka benar-benar akan ilfeel, nggak mau walaupun ini profilnya bagus, saya nggak mau proses sampai gitu. Jadi sedangkan kan kita nggak tahu nih kalau kita kirim CV ke recruiternya seperti gimana orangnya gitu. Like it is actually very to put yang pertama judul emailnya apa, misalnya application form-nya apa disebutin, itu satu. Kedua, ditunjukkannya ke siapa, bener nggak emailnya ini recruiter ini adalah yang ini gitu. Ntar kan kalau salah email buang-buang waktu kita juga kirim CV ke situ gitu. Terus sama yang terakhir dari emailnya sih, jadi disebutin aja perkenalan diri, misalnya nama saya Ratna, saya bekerja di sini sekarang, kemudian saya tertarik untuk apply posisi ini di company Bapak gitu. Terus mungkin bisa dijelasin sedikit, kemudian langsung aja if you have any question feel free untuk call me through this number gitu. Jadi cepet aja gitu, karena recruiter nggak bakalan spend waktu siapa sih yang bacain, kira siapa ya yang kirim tuh, enggak sih. Lebih enak nih gitu. Oke, nah ini kita udah bahas juga soal CV, kemudian manner dalam mengirim email ketika aplikasiin surat lamaran kita. Nah ini masuk ke interview. Nah biasanya di interview seperti ini hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan, kemudian hal-hal yang menjadi kesalahan, dan hal-hal yang bisa membuat orang rekruternya jadi semakin terpukau gitu ketika nge-interview kita. Oke, jadi mungkin kalau interview yang pertama itu persiapan gitu ya. Lagi di situasi new normal ini, kalau yang saya perhatikan secara recruitment assessment itu banyak yang berubah gitu. Jadi banyak yang switching online, interview online pakai Zoom gitu, face to face gitu. First thing first, walaupun kita tahu sebenarnya kita interview di rumah, tapi is working to still well presented gitu, to still grooming gitu. Jangan sampai atau di rumah pakai daster gitu, dan cowok-cowok pakai ya gitu. Aduh, itu terus itu udah apapun kalau udah gimana deh ini, maksudnya ini kan di sini niatnya untuk interview gitu. Jadi that's very important. Kemudian di informasi mengenai kampusnya, jadi research gitu, research makanya produknya apa,
di mana, lokasinya. Terus misalnya ada waktu juga cari tahu ini siapa, proyek-proyeknya tahun ini, bisnisnya lagi kayak gimana. Itu tuh poin plus banget gitu. Kita akan bisa nyambung nih ngobrolnya dengan si interviewernya. Setelah persiapan matang, sama terakhir baca ulang CV kamu gitu. Nggak ngerti kenapa ya, applicants tuh lucu, suka ada yang lupa di CV-nya. Nah mungkin iya benar. Nggak sesuai gitu sampai lupa gitu ya Bu. Apa yang ditulis sampai lupa. Gitu kan, itu dari important dulu gitu. Nah udah kalau persiapan semuanya harus on time gitu ya, standby 15 menit dari sebelum waktu intinya kalau misalnya online interview gitu ya. Tapi kalau misalnya datang langsung ke tempatnya, kalau bisa setengah udah sampai gitu. Itu kenapa sih dibutuhin? Kalau misalnya gedung kantornya gitu ya, itu tuh kita bisa kita belum tentu langsung tahu datang ruangannya belok kiri lurus belok kanan nyampe, enggak gitu kan. Kita kadang kalau gedung-gedung sana kita harus submit KTP, belum kalau terus new normal harus nunggu liftnya gitu, nggak bisa mepet gitu kan. Kemudian kalau misalnya online itu better 15 menit sebelumnya kita standby gitu. Kenapa sih gitu ya, kalau teknis kan yang tadi gitu, tapi kita juga itu sebenarnya ngasih waktu untuk diri kita untuk persiapan gitu, untuk tarik nafas supaya nggak nervous. Kemudian kita juga ada di state dimana kita fokus gitu, itu penting banget sih. Kemudian setelah udah masuk interviewnya, kita tuh harus terlihat antusias, walaupun sebenarnya enggak gitu ya, walaupun sebenarnya capek, walaupun sebenarnya kayak gitu atau lagi nggak mood, tapi enggak, kita harus terlihat gitu, karena vibe-nya si interviewee ketika di sesi itu akan mempengaruhi sesi interviewnya gitu. Jadi kalau interviewnya tipenya yang diem kalem terus dan ya, interviewnya juga akan gimana sih ini, misalnya let's say untuk posisi sales ya, masih baru ketemu sama aja udah nggak mau ngomong, nanti ketemu sama customer gimana gitu. Jadi iya benar. It is important. Itu mengenai interviewnya, jadi pembawaan kita itu penting banget, harus well presented, harus well prepared. Kemudian make sure kita tuh relevan sama pertanyaan dari interviewernya. Gitu. Walaupun kita nggak tahu nih kadang jawabannya apa, tapi jangan ngarang yang terlalu off track gitu loh, karena kan ya pasti tahu dong interviewernya. Kadang juga kalau misalnya ada pertanyaan kita nggak tahu gitu, kita juga nggak bisa bilang saya nggak tahu gitu, tuh nggak bisa. Mungkin kita suatu informasi yang mendekati kejawaban itu gitu. Jadi seenggaknya kita harus coba gitu. Kalau misalnya kita dari recruiter tuh kita suka kenapa ya kalau interview itu jawabnya nggak tahu gitu. Jawab aja gitu, setahu kalian seperti apa gitu. Nanti kalau salah juga pasti kita benerin. Jadi saya tuh kayak gitu. Itu mengenai jawaban. Sama mungkin kalau misalnya yang bisa bikin kita beda dengan kandidat lain gitu ya. Misalnya ditanya sales ya, tadi misalnya posisi sales. Menurut kamu sales itu ngapain sih gitu? Suka ada kayak gitu kan. Dan terus kita jelasin sales tuh gini, ini bla 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 bla. Dan saya dulu pernah punya pengalamannya gitu. Nah, kalian tuh akan punya nilai lebih kalau kalian selalu bisa relate pertanyaan dengan pengalaman kalian sendiri. Jadi memang jawabannya orisinil dan terlihat bahwa kalian itu udah ada pengalamannya gitu. Iya. Nah, memang sih seperti itu ya. Kalau misalnya jawabnya nggak tahu, jadi bingung juga. Ini kayak kok nggak tahu semua gitu. Lantas ngapain gitu kan? Benar. Ya emang sih orang beda-beda ya. Aku juga pernah dengar dulu aku rekruter lain tuh bahwa ada kandidatnya yang kabur pas lagi interview gitu. Nah itu tuh big no-no banget gitu loh. Maksudnya gitu ya, nggak semua rekruter itu let's say tipenya yang baik atau yang kayak
riang gitu kan. Ada juga mungkin yang memang agak tegang gitu suasana interviewnya, apalagi mungkin user kan memang mungkin mereka tipenya straightforward gitu ya, tapi jangan sampai kabur gitu, coba dihadapin aja dulu, usaha semaksimal mungkin gitu, jangan sampai interview belum selesai udah pulang gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, nah tadi kita udah bahas untuk mereka yang ingin apply kerjaan. Nah sekarang ini bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi kok gini-gini aja gitu, kayak ingin upgrade untuk posisi atau yang lain gitu, tapi kadang-kadang suka bertanya kok kayaknya saya gini-gini aja, apakah karena skill saya masih kurang atau gimana. Nah itu untuk zaman sekarang gitu, terutama di new normal, itu apa saja sih sebenarnya skill yang harus dimiliki, kalau perlu ini wajib dimiliki oleh setiap orang gitu? Yang wajib banget, karena kita sekarang udah di era digital, jadi digital skill dan knowledge itu penting sih gitu. Nggak perlu yang sampai kita bisa coding gitu ya, walaupun mungkin kalau bisa itu bagus gitu, cuman at least very aware nih dengan let's say social media, terus mungkin dengan platform, terus dengan sistem-sistem, itu penting banget gitu, karena sekarang kan udah canggih nih, jadi banyak perusahaan juga mereka tuh udah mulai pakai sistem, semua pakai sistem gitu. Sedangkan kalau misalnya kita untuk pakai komputer atau pakai handphone aja masih bingung, nah itu lebih baik dipelajarin sih, especially kan kita punya banyak free time gitu. Nggak ada salahnya kalau kita tuh mastering teknologi gitu, karena itu akan memudahkan diri kita sendiri. Banyak banget kok posisi-posisi yang sangat depend gitu loh dengan teknologi. Kemudian bahasa Inggris, memang sih gitu ya, itu bukan sesuatu yang kita gitu ya, I would say, karena aku juga orang Indonesia, dulu aku juga waktu kecil nggak ngomong bahasa Inggris gitu, tapi in order for us untuk bisa compete dengan orang lain, apalagi dengan mancanegara, itu dengan bahasa Inggris gitu. Sistem-sistem, materi-materi dari perusahaan itu tuh kebanyakan kan dibuatnya dengan bahasa Inggris dulu gitu. Sedangkan kalau kita nggak ngerti, kita yang akan susah gitu. Jadi yang nomor 2 itu bahasa Inggris juga penting banget. Yang ketiga mungkin manner ya. Jadi manner kita sebagai kandidat gitu, dan juga branding kita sebagai kandidat. Orang tuh ngelihat seseorang, misalnya kayak rekruter tuh nggak ngelihat kandidat cuman dari ini kandidat lulusan, misalnya saya ya, lulusan Universitas Indonesia, ya udah dia pasti pintar gitu. Enggak juga gitu. Kita kalau pas interview, kita akan ngobrol, kita akan lihat nih gimana ini orang cara jawabnya, gimana behaviornya dia, gimana waktu dikirimin CV, dia gimana nih responsnya, kayak gitu. Kita tuh bakalan bisa lihat. Nah, di situ tuh penting banget untuk tetap jaga minat kita gitu. Regardless posisi jobnya, company-nya, anything, kita tetap harus respect orang lain gitu. Kadang yang mungkin tricky adalah kalau misalnya buat aku ya, kandidat ini nih setiap hari WhatsApp aku nanya gimana job kelanjutannya, gimana ya masalahnya tuh, dan atau enggak misalnya email sampai 2 kali, mbak aku nggak bales sih, kayak gitu ya misalnya. Seperti yang aku bilang sih, maksudnya applicants itu kan banyak ya. Misalnya let's say dalam satu job sampai aku nerima 300, terus misalnya aku pegang job 10 job, 300 kali 10 berarti aku udah 3.000 applicants gitu. It is very important to be patient gitu. Harus sabar, harus tetap respect nih siapapun yang interview atau siapapun yang interviewer. Bahkan misalnya let's say misalnya untuk kalian-kalian yang sudah berpengalaman ya, misalnya udah di level manager gitu, kemudian yang interview misalnya ternyata posisinya masih di bawah kalian dan knowledge-nya masih di bawah kalian dan ternyata memberikan informasi yang kurang tepat gitu. Nah itu kalian tetap harus bisa respect orang tersebut gitu loh. Maksudnya jangan sampai mbak gimana sih gitu, kadang suka tanya. Jadi it's very important lah, maksudnya kan kita di dunia profesional ya, jadi
memang harus penting nih hal-hal seperti itu dijaga. Nah, manner tadi tuh nggak cuma in real life, tapi di social media juga. Jujur, aku ngeliat banyak banget clients aku yang sekarang mulai ngecek their social media behavior. Jadi di social media pernah ngapain gitu tuh, nah itu sama mereka tuh dicari di Google nih, namanya diklik di Google, siapa yang keluar, muncul backgroundnya apa. Nah itu penting banget sih. Jadi mungkin untuk yang kayak pernah posting hal-hal negatif, itu tuh company juga suka cari tahu. Jadi kayak jejak digitalnya itu bahaya juga, harus dibuat sebersih mungkin gitu ya. Nah, kalau itu kan udah bahas skill-skill yang perlu tadi kan. Kalau memang di antara itu memang yang paling penting juga, yang penting dan sering diabaikan sih itu manner gitu ya. Padahal itu salah satu penentu kalau kita berhasil atau enggak. Nah, sebenarnya ketika kita baik yang belum memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan, atau yang ingin naik level untuk pekerjaannya, kadang-kadang masih bingung gimana sih sebenarnya untuk memiliki branding untuk dirinya gitu. Kalau misalnya kita ingin membangun personal branding, itu kita harus ngapain dan caranya seperti apa? Oke. Nah, personal branding itu penting banget gitu ya, karena tadi sih itu yang bisa ngebedain kita dengan aplikasi lain. Atau mungkin kalau kita udah di suatu perusahaan, pasti kan kita ada peer-nya nih untuk kita naik level. Kita memang harus punya branding tersendiri gitu. Nah, gimana cara bangun brandingnya? Kalau misalnya yang bisa dilakuin itu, dulu saya pernah belajar bahwa personal branding itu bisa dibuat dengan cara bikin timeline. Jadi mengenai goal dari brandingnya itu apa, kemudian cara untuk menuju ke goal tersebut, dan yang terakhir apa aja nih skill yang sekarang udah dimiliki gitu. Misalnya let's say kalau saya gitu ya, saya mau branding saya itu mau jadi HR expertise, kemudian tapi HR expertise-nya yang very well communicated, kemudian punya strong branding di digital marketing juga gitu. Jadi in order for me untuk kesana, saya cari tahu gimana ya cara. Oke, berarti kalau untuk menjadi HR expertise harus punya banyak pengalaman di dunia HR gitu. Jadi memang dulu dari saya kuliah, saya udah ambil banyak internship di HR. Saya pernah HR internship di salah satu stasiun, kemudian pernah di FMCG multinational, kemudian waktu itu saya pernah kerja di multinational banking juga, dan sekarang saya di Monroe Consulting, which is memang recruitment consulting gitu. Nah, dari sini saya bisa mengasah skill HR saya, kemudian knowledge yang bisa didapetin itu juga banyak gitu kan. Kemudian untuk branding di digital marketingnya, gimana sih biar nggak cuma HR gini tapi digital marketing. Oke. Sekarang social media yang lagi banyak audiensnya Instagram. Jadi di Instagram bisa ngepost hal-hal yang positif gitu, yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan juga membuat orang lain ini jadi ngerasa penting nih untuk nge-follow Instagram gitu. Jadi emang harus diruntun dan harus dipikir matang-matang gimana ya caranya. Sama yang terakhir nih, saya lihat udah punya apa sih dulu gitu. Nah, kebetulan dulu saya ikut Abang None, jadi itu merupakan salah satu branding yang saya jual gitu. Jadi HR expertise itu one thing, tapi my networking, kemudian my ability untuk communicate with others itu sesuatu yang saya jual juga gitu. Jadi it is very important untuk building your own unique selling points gitu. Nah, itu bisa macam-macam sih, bisa di gitu. Jadi misalnya saya kerja di perusahaan sebagai let's say legal gitu ya, sebagai lawyer. Itu apa sih yang bisa ngebedain saya? Mungkin saya bikin branding saya saat diskusi dan pembicaraan legal gitu. Nah, itu bisa satu. Atau mungkin saya sering kasih advokasi dan juga kasih
penyuluhan volunteer gratis nih kepada yang membutuhkan, itu bisa jadi branding gitu. Jadi that's something yang bisa dibuat dan kita research gitu gimana caranya supaya bisa kebuat itu. Iya, jadi sebenarnya ketika kita ingin membangun personal branding, yang kita harus tahu kita mau ngapain dulu gitu untuk ke diri kita gitu ya. Karena jangan sampai ngikut-ngikut orang aja gitu kan. Iya, benar. Nah, kadang-kadang kan itu ya ada hubungannya juga sama perencanaan karir kita gitu kan. Ketika kita ingin personal branding kita seperti ini, otomatis kita harus membuat perencanaan karir juga yang seperti ini. Nah, kalau membuat perencanaan karir seperti ini, itu kita harus memulai dari mana, kemudian metodenya seperti apa, karena jujur-jujur saja masih banyak orang yang belum paham gitu, gimana sih untuk membuat perencanaan karir. Oke. Kalau perencanaan karir itu sebenarnya bisa dibuat berdasarkan timeline agendanya gitu. Jadi misalnya 2020 ya, kita tarik yang paling jauh 10 tahun lagi mau jadi apa sih gitu. Nah dari situ misalnya ketahuan kalau misalnya di saya gitu ya, atau jangan contoh saya deh, contoh yang lain. Misalnya saya kerjanya marketing gitu. 10 tahun lagi saya mau jadi head of marketing di salah satu startup paling oke di Indonesia gitu ya. Jadi kita tarik nih, gimana caranya supaya kita jadi head of marketing 10 tahun lagi gitu kan. Kita bikin goalnya, berarti 5 tahun lagi mau jadi apa gitu. Kalau mau jadi head of marketing berarti starting point-nya gimana? Oke, mungkin fresh graduate baru lulus, berarti pilihannya satu cari marketing roles related gitu ya dari perusahaan, atau jadi marketing consulting gitu kan. Nah ini di sini sama-sama belajar ilmu dasarnya, terus experience-nya nambah, pegang project macam-macam, pegang brand macam-macam. Kemudian dalam waktu berapa harus dibikin? Dalam waktu 3 tahun harus bisa promoted nih dari misalnya marketing officer naik jadi supervisor. Oke, nanti kalau misalnya supervisor dalam beberapa tahun harus naik lagi nih jadi manager. Jadi goal yang kita tuju itu tuh kita udah di breakdown nih milestone apa aja yang harus bisa kita lewatin gitu. Itu sih paling. Kemudian sekarang tuh udah banyak banget mentorship program gitu. Jadi penting banget sebenarnya punya mentor atau ikut di mentor program, karena kita juga jadi bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi sih di luar sana gitu ya, di bisnis lah, atau bahkan apa yang terjadi kalau dari kacamata manajemen gitu. Banyak banget sekarang misalnya ada mentorship dengan direktur perusahaan apa, sebenarnya sangat bermanfaat buat kita nih sebagai kita di kerja baru 1 tahun atau baru 2 tahun. Kita jadi tahu kalau perspektifnya mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih, apa sih yang dicari dan bagaimana caranya bisa ada di posisi mereka kayak gitu. Benar. Nah itu udah kayak emang cocok sih, tapi kayak biasanya kadang-kadang untuk menentukan rencana karir kita jangka panjang pasti kita harus tahu dulu apa sih yang ingin kita capai. Nah kadang-kadang orang-orang itu kan mungkin termasuk teman-teman juga yang gabung pada sore hari ini itu belum menemukan apa yang ingin saya capai gitu. Apa ini udah passion saya, apakah ini udah saya tuju. Nah itu gimana bisa menemukan, oh ini yang ingin saya tuju, ini adalah passion saya. Nah gimana passion saya ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Itu cara mengenali itu seperti apa? Oke. Nah ini sering banget banyak yang nanya, dan ini sebenarnya sangat yang paling harus di highlight. Gimana caranya mencari passion dalam pekerjaan itu, nomor 1 adalah do what you love. Itu sebenarnya klise banget karena semua orang ngomong kayak gitu ya, tapi believe me, really very important gitu, to do something that you really love gitu. Apa sih emphasize dan apa mungkin maksudnya dari to do something that you really love?
ibaratnya tuh paling sedikitnya kalian mau melakukan hal ini walaupun udah dibayar. Itu satu. Yang kedua, itu senang banget melakukan hal ini sampai hal ini tuh membuat kalian malah berenergi, bukannya membuat kalian capek gitu. I think itu yang membuat aku land in my current job sekarang gitu. Maksudnya aku memang suka banget ketemu sama orang baru, suka banget ngobrol, suka banget shit gitu, dan aku ngerasa belajar untuk ilmu pengetahuan yang baru kan banyak caranya gitu. Kalau saya sendiri tuh suka banget sama belajar yang ngobrol dengan orang, terus misalnya saya jadi tahu, oh orang ini tuh kerjanya ini, kemudian oh dia di company ini, bisnis prosesnya seperti ini, yang dilakukan tuh seperti ini. Nah, this is actually something that I really enjoy gitu. Makanya I decided okay, I'm gonna work on this role gitu. Penting banget untuk tahu apa yang kalian suka dan apa yang kalian enjoy gitu, karena pekerjaan itu tuh akan berlangsung lama gitu, dan pekerjaan pertama kalian itu menentukan juga nih karir selanjutnya. Walaupun ada yang bilang nggak apa-apa sih kalau pekerjaan pertamanya apa, ntar pekerjaan keduanya apa, itu benar. Tapi kalau itu terjadi terus-terusan, yang ada kita nggak akan bisa sampai di tujuan akhir kita. Misalnya let's say kayak tadi jadi head of marketing di startup ternama di Indonesia. Kalau misalnya kita dari awal gonta-ganti kerja, gonta-ganti function yang nggak berhubungan, ya jadinya nggak bisa naik-naik juga, nggak akan nambah-nambah nih expertise knowledge-nya gitu sih. Jadi penting banget untuk ngerasa nyaman dengan apa yang dilakukan, kemudian ngerasa harus juga ngerasa apa yang kita kerjakan itu akan meaningful gitu. Jadi kita ngerasa emang pekerjaan kita tuh penting loh, dan ini tuh bermanfaat ada buat kita atau buat orang lain gitu. Jadi adalah beberapa poin yang bisa dikonsiderasi untuk mikir kayak sebenarnya kita nih senang gak sih sama pekerjaan kita yang sekarang gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Instagram. Jadi kemarin kita udah buka open pertanyaan juga. Ini ada dari Nurmansyah 363. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai karir atau mungkin lagi bingung soal gimana sih menemukan passionnya sekarang atau lagi di masa-masa jenuhnya, itu boleh untuk ikut bertanya di kolom komentar. Mungkin Anda punya pertanyaan juga sama seperti Nurmansyah 363 ini. Nah, dari pertanyaan ini bertanya mengenai peluang karir apa yang kira-kira bagus untuk di era digital sekarang, dan apa saja yang diperlukan agar bisa berhasil untuk bisa berkarir di karir itu. Oke, kalau peluang karir yang sekarang banyak, tentunya karena kita baru masuk dunia digital, jadi pekerjaan yang related ke digital area itu lagi banyak banget nih demand-nya. Sih gitu ya, misalnya pekerjaan yang termasuk di pekerjaan digital. Nggak cuman harus melulu orang IT gitu ya. Jadi bisa memang IT ya, software engineer, back-end engineer, kemudian orang yang bisa coding, kemudian IT developer, semuanya itu iya udah pasti. That's first gitu. Tapi sebenarnya apalagi sih yang relate ke digital selain IT? Bisa aja digital marketing atau social media specialist, atau bisa juga marketing communication in digital gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak nih pekerjaan yang sekarang kalau kita bisa bilang di digital. Untuk pekerjaan-pekerjaan lain, apakah masih dibutuhkan? Tentunya masih, karena sebenarnya masih bisnis-bisnis itu tuh masih membutuhkan manpower yang sama, cuma memang yang lebih advance gitu. Jadi misalnya karena sekarang belum masuk di dunia digital, jadi misalnya let's say untuk pekerjaan admin gitu ya, kan masih tetap butuh, walaupun kita udah punya sistem yang lebih canggih gitu ya, tapi pasti tetap masih butuh orang satu yang untuk ngurusin adminnya. Tapi kita butuh admin ini yang memang sudah punya knowledge yang baik dan dalam gitu ya terhadap
teknologi sistem, kemudian dia juga advance nih untuk pemakaian program-program IT-nya gitu. Nah itu tuh biasanya sesuatu yang dikonsider di perusahaan sih. Kalau untuk mengenai apa aja yang tadi dibutuhin, kayaknya sebenarnya udah dibahas tadi ya di awal, jadi kurang lebih. Iya, nah ini sebenarnya udah dibahas juga sih di awal gitu, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada pertanyaan di komentar. Bagaimana sih caranya agar CV dilirik oleh headhunter? Oke. Yang pertama harus relevan tadi ya gitu. Kan sekarang dulu kan kita sering banget emang dibilangin sih yang nggak apa-apa coba aja, walaupun misalnya sebenarnya lowongan yang dicari adalah lowongan let's say misalnya lowongannya supply chain gitu ya, terus tapi kita tuh sebenarnya orang marketing, ya apa-apa apply aja gitu. Gimana ya, cuman maksudnya aku nggak melarang untuk orang kayak gitu, tapi to be very honest, jangan kaget juga kalau misalnya emang nggak akan ada hasilnya gitu, karena emang nggak relevan. Jadi satu itu harus penting banget untuk relevan. Yang kedua penting banget untuk ngebaca informasi lowongannya gitu. Biasanya kan memang di lowongan tuh ada tuh requirements-nya apa, job responsibility-nya apa. Itu untuk dibaca. Jangan sampai kita nih sebagai fresh graduates baru lulus bulan kemarin gitu, kemudian kita apply job manager gitu kan. Nggak mungkin dilirik gitu ya. Jadi itu penting banget relevansi. Kedua CV-nya ya, tadi CV yang harus efisien, kemudian CV-nya harus well informed, profesional, make sure information-nya itu juga yang necessary gitu. Kemudian kalau misalnya untuk unique selling points atau personal branding itu sebenarnya bisa jadi munculnya ketika interview gitu. Tapi kalau untuk CV dilirik sih itu ya, CV-nya harus sesuai dengan pribadi diri kita, tapi memang bisa menggambarkan sisi terbaik dari diri kita gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Cilusi. Nah, kita kerasa kita udah hampir di penghujung untuk bincang-bincang kita di sore hari ini. Nah, terakhir pesan untuk rekan-rekan Kumala di bidang karir. Oke, pesannya yang pertama, aku kasih pesan 3 ya. biar maksimal gitu kan. Yang pertama, research, nanti belajar. You are updated dengan situasi yang terbaru, info-info berita yang terbaru, apa yang terjadi di bisnis, apalagi bisnis-bisnis bidang kalian itu cari tahu sebanyak-banyaknya. Dan make sure making a plan gitu. Jadi kalian bikin rencana nih mau ngapain. Kalau kerja di perusahaan sana untuk posisi itu tuh emang mau ngapain sih gitu. Harus yakin dan harus research nih supaya benar-benar bisa ngerasa oh iya ini memang pekerjaan buat saya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah networking. Penting banget karena aku sebagai recruiter juga sering banget cari orang itu berdasarkan referral. Jadi misalnya saya ngobrol nih dengan Mbak Yeli gitu ya. Mbak Yeli ini bagus banget profilnya gitu, cuman Mbak Yeli belum mau pindah ke company yang saya tawarkan. Nah biasanya saya akan minta ke Mbak Yeli ada nggak sih temennya yang profilnya mirip seperti Mbak Yeli nih gitu. Jadi Mbak Yeli biasa kan. Nah itu penting banget, networking itu satu kalau mengenai kayak gitu ya. Dan juga bisa aja misalnya orang yang kita ketemu sekarang nih ternyata 5 tahun lagi dia punya perusahaan sendiri gitu. We'll never know kan gitu. Jadi it is very important sih to have networking. Dan untuk kalau misalnya ketemu sama orang atau kita ada di acara-acara di mana kita bisa networking, untuk selalu kasih impression kita yang terbaik gitu. Kemudian yang terakhir, never give up.
cari kerja tuh tricky, dan emang kalau misalnya suka dibilangin sama orang-orang zaman dulu tuh kayak cari jodoh, kayak jadi jodoh-jodohan, kadang emang udah sampai mana prosesnya ternyata nggak jodoh, yang nggak dapet aja gitu. Tapi intinya jangan nyerah gitu, never give up. Kalau misalnya plan A nggak berjalan, do plan B, dan plan B nggak jalan, do plan C. Jadi pokoknya jangan nyerah sih, pasti selalu ada jalannya, dan yakin aja gitu. Selama kita berusaha pasti bakal bisa gitu. Oke, makasih luar biasa untuk pesan-pesannya untuk rekan Kumala. Jadi memang ada 3 hal yang memang harus selalu diperhatikan yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna tadi. Oke, terima kasih Bu Ratna udah memberikan informasi yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih udah memberikan insight terbaru di dunia karir, apalagi di era new normal seperti ini. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan Kumala. Oke, untuk Anda yang udah bergabung, untuk Anda yang udah bergabung di sore hari ini, terima kasih juga. Pastikan untuk selalu mengikuti Inspiring Friday dari setiap hari Jumat pastinya ya, karena akan banyak informasi dengan narasumber yang berbeda-beda yang akan memberikan informasi dan insight terbaru untuk Anda. Nah, pastikan selalu dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang selalu sehat, karena tanpa semangat dan kesehatan yang full itu segala rencana Anda tidak akan berjalan lancar. Oke, terima kasih untuk di sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk di Inspiring Friday edisi berikutnya. Dadah.